Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Insya Allah, meskipun tadi habis olahraga tapi tetap sehat. Sehat semua hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya. Oke. Sebelum saya tadi dan yang lain-lain, mari saya minta tolong ketua kelasnya. Siapa ketua kelasnya? Ya, maaf, ini doa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, alhamdulillah. Baik, terus pemirsa akan cek kehadiran pada vaksinnya ini ya. Nanti yang tadi saya panggil namanya, jangan menyebutkan kata hadir, tapi silakan sampaikan hal apa yang membanggakan pada diri kalian. Ya, hal apa yang membanggakan pada diri kalian? Yang menurut kalian itu kebanggaan untuk kalian sendiri. Siap? Siap. Oke. Ani Dita Raihana mendapatkan nilai yang memuaskan itu berapa? Kelas 9. Berapa nilai yang memuaskan Mbak Dita? Oke, di atas 90 ya. Oke, mendapatkan nilai yang memuaskan pas kelas 9. Lanjut. Kata dia Mutaza, bangun cepat. Bangunnya langsung cepat tuh. Jam berapa bangun cepat yang beraninya? Jam 4, Masya Allah. Oke, sip. Lanjut. Narin karena dia bisa menghafal Al-Quran. Oh, Masya Allah. Itu hal yang membanggakan juga ya. Sip. Lanjut. Kalau bila Putri Mayanisa bisa tidur tepat waktu ya. Tidur tepat apa itu? Tepat waktu yang tepat ya. Tidur tepat waktu ya, atau di awal mungkin ya. Kalau tidur cepat berarti tidurnya cepat. Berarti cuma 1 jam atau 2 jam itu ya. Itu tidur cepat. Tidur di awal waktu, oh bagus ya. Ini juga ada yang melakukan. Lanjut. Kita Widya Rahma. Kamu bisa mendapatkan nilai tinggi di pelajaran agama. Nilai tinggi di pelajaran agama ya. Oke. Lanjut, Maiza Ayuna Hari pernah menjadi pengurus pondok pesantren. Oh, punya pengalaman pengurus pondok di Indonesia ya. Masya Allah. Keren. Lanjut, Mbak Kaisna Cinta. Cinta. Ya. Apa? Bisa apa nih? Bisa. Tiduran. Tiduran atau memakai selimut dulu. Oh, Masya Allah, tetap istiqomah menggunakan selimut dan dengan kaki ya. Oh, itu hal yang Allah, Masya Allah ya. Menjaga muka
nih. Sudah ya. Aku banyak sudah buku ya. Buat ibadah ini. Kamu juga kalah ya. Kamu sama. Ya, lanjut Clara mau apa sih? Bisa menghafal Al-Quran ya. Ini banyak penggalakan ya. Dan kita mungkin perlu cari tahu ilmunya nih bagaimana caranya bisa menghafal Al-Quran dengan cepat ya. Nanti bisa berbagi ilmu kemana-mana. Lanjut di dalam sama ini. Bisa masak ya. Oke. Cepat masak ya. Hebat ini. Nanti kan kalau pelajaran BKWU nanti ada praktek masak ya. Jangan icip-icip tuh masakannya yang siapa ya? Nanti buat suaminya ya. Oke lanjut. Bahasa kita aja Pak. Kita manajemen waktu itu juga perlu skill yang harus teman-teman punya untuk manajemen waktu. Kalau sudah bisa mengatur waktu manajemen waktu itu luar biasa. Ayo kita bisa membantu orang tua ya. Oke, di tengah kehidupan sekolah, tugas sekolah, ekskul dan yang lain-lain tetap bisa membantu orang tua. Oke, good, tepuk tangan buat semuanya. Terima kasih. Allah ya, betul-betul dari yang membanggakan ya untuk teman-teman semua. Saya berharap nanti bukan hanya itu saja yang saya disumbang, tapi ada hal yang lain yang kemudian bisa membanggakan diri kita. Oke, hari ini kita akan belajar tentang sesuatu materi yang sebetulnya teman-teman juga pernah belajar di SMP berkaitan dengan bilangan berpangkat ya. Dan saya ingin ambilkan dulu ilustrasi tentang bilangan berpangkat atau dalam matematika disebut dengan eksponen, betul. Oke, kita akan cek ilustrasi tentang eksponen ya. Ternyata eksponen itu ada manfaatnya, ya, ada kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya untuk apa? Kita akan cek dulu di video ini, ya. Kita akan lihat. Saya akan tunjukkan ini video ya terkait dengan manfaat atau penerapan eksponen dalam kehidupan sehari-hari. Disimak dan dilihat dulu. Ya, karena teman-teman perlu tahu ya bahwa eksponen itu apa sih fungsinya atau apa sih manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari ya. Ternyata banyak hal yang kemudian bisa kita lakukan dengan eksponen atau materi eksponen itu ya. Jadi salah satu contohnya adalah berkaitan dengan bank ya. Kita akan lihat, simak sama-sama. Si anak ini bimbang untuk menyimpan uang, apakah dalam bentuk atau kemudian disimpan di bank ya. Nah, ternyata si anak tersebut akhirnya memutuskan untuk menyimpan uangnya di bank ya. Ternyata konsep di bank itu juga menggunakan eksponen ya, atau bilangan berpangkat. Dia mula-mula menyimpan uang berapa? 500.000 ya, dan dikenakan bunga sebanyak 8% per tahun. Setelah 10 tahun dia dapat bunga berapa ya? Coba kita simak kembali. Kita cek ya.
penggunaan konsep eksponen dalam minimal logical. Suku bunganya 8% atau 0,08. Dengan uang simpanan adalah 500.000. Tenornya atau lama waktunya adalah 10 tahun. Kita akan cek tabungan akhirnya si anak tersebut itu berapa ya. Nah, ini ada rumusnya ya. Rumus pertumbuhan. Salah satu aplikasi fungsi eksponen adalah fungsi pertumbuhan. Sudah terlihat hasil akhirnya ya. Ada yang tahu itu berapa uangnya? 1.709.000. Ternyata setelah 10 tahun disimpan dari awalnya uang 500.000 itu menjadi berapa? 1.709.000. Karena dikenakan berapa persen dari bunganya? 8% per tahun. Oke, itu untuk yang pertama ya, berkaitan dengan penerapan eksponen. Oke, selain tadi berkaitan untuk menghitung uang tabungan akhir ya setelah tabung, kemudian eksponen juga bisa kita gunakan untuk memperkirakan lonjakan penduduk ya atau populasi penduduk ya. Jadi kita bisa memperkirakan nih untuk tahun sekian kira-kira lonjakan penduduknya itu berapa. Ya, itu satu. Ada juga bisa kita gunakan untuk apa? Untuk misalkan kayak kemarin ya COVID ya, bakteri. Misalkan di bidang biologi berarti ada bakteri atau virus nih. Misalkan di satu daerah di waktu tertentu ada 2 orang yang terkena virus atau bakteri tersebut. Ternyata di waktu berikutnya, misalkan pekan ya, kita bisa pekan satu ada 2 orang yang kemudian mengidap penyakit atau virus bakteri tersebut. Pekan kedua ada 4 orang bertambah ya, dan seterusnya. Itu juga bisa kita gunakan konsep eksponen untuk tahu kira-kira nanti di bulan kesekian orang-orang yang terpapar virusnya itu berapa orang ya, itu bisa kita gunakan ya. Nah, itu relevansi materi eksponen dengan kehidupan kita ya. Nanti tujuan pelajaran kita hari ini adalah teman-teman akan mengidentifikasi definisi dari eksponen atau bilangan perangkat ya. Kemudian identifikasi juga tentang sifat-sifat eksponen atau sifat-sifat perangkatan ya. Mungkin dulu sudah belajar tentang sifat perkalian, kemudian di eksponen ya. Nanti kita akan pelajari lagi di SMA dan akan dikembangkan lagi ya di SMA. Oke, berikutnya kita akan masuk ke definisi eksponen. Habis boleh kita simak terlebih dahulu. Ini sebelumnya. Coba kita simak ilustrasi ya. Ini ada ilustrasi. Nah, kan teman-teman semua simak. Seorang peneliti mengamati proses pembelahan diri pada bakteri ya. Dari hasil pengamatan diketahui bahwa bakteri dapat membelah diri menjadi 2 dalam n menit. N menit berarti setiap menit ya. Dan bakteri hanya dapat membelah diri sekali. Gambarkan proses pembelahan diri bakteri tersebut dan simpulkan pola yang tersebut. Kita akan lihat nih proses pembelahan diri dan juga simpulan dari pola tersebut ya. Nah, awalnya ada satu bakteri ya. Di waktu tertentu ya, n menit, mungkin menit 1 misalkan ya. Ternyata ada 2 yang terpapar
virus bakteri tersebut. Kemudian bertambah di menit kedua menjadi 4, di menit ketiga menjadi 8 misalkan. Ya. Nah, jika bakteri dinyatakan sebagai A dan waktu pembelahan dinyatakan dengan N, maka terbentuk pola A dikali A dikali A sampai dengan N atau sebanyak N. Ya. Itu berkaitan dengan konsep eksponen ya tadi. Di menit pertama itu tadi bakterinya ada berapa? 2. Di menit kedua 4, menit ketiga 8, menit keempat 16 ya. 16 atau 8? Menit keempat 16 ya. Menit keempat 16. Kalau menit kelima berapa kira-kira? 32. Itu bisa kita prediksi misalkan berapa kalau 1 jam itu berapa yang bisa kita hitung. Ternyata orang yang kena virus itu kalau 1 jam itu berapa banyak orangnya ya. Nah itu berkaitan dengan konsepnya. Berikutnya kita kembali ke ini ya. Nah jadi setelah kita melihat konsep itu, maka kita menemukan definisi atau bentuk umum ya, bentuk umum dari eksponen yaitu A pangkat N. A pangkat N itu artinya adalah A dikali A dikali A dikali A sebanyak N. N-nya itu sebagai pangkat ya. A itu namanya bilangan pokok atau basis dan N itu adalah pangkat atau eksponennya. Coba pada zaman misalkan 3 pangkat 2 itu hasilnya berapa ya? 9 terbentuk dari 3 dikali 3. Kalau 4 pangkat 2 berapa? 16 terbentuk dari 4 dikali 4 ya. Dari situ nanti Fariza akan minta kalian untuk membuat definisi eksponen sesuai pemahaman kalian, sesuai bahasa kalian. Tapi nanti ada di kelompok ya. Kita kembali ke konsep dulu. Nah, dari konsep ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ya? Insya Allah sudah paham ya dengan ilustrasi yang sudah digambarkan tadi, kemudian contoh betul dari Fariza itu berkaitan dengan konsep eksponen. Oke. Berikutnya kita akan melihat terkait dengan sifat-sifat eksponen untuk perkalian dan pembagian. Apa yang kalian dapatkan dari sifat-sifat eksponen ini? Untuk setiap bilangan pokok atau basis yang sama, kemudian operasinya dikalikan, maka pangkatnya ditambah. Ya, pangkatnya ditambah. Kemudian kalau misalkan operasinya dibagi, maka pangkatnya dikurangi. Ya, itu sifat dasar eksponen untuk perkalian dan pembagian. Jadi itu sebagai dasar ya. Kalian ketika mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan eksponen. Sekarang pada saya minta kalian semua berkelompok ya, sesuai dengan kelompoknya masing-masing juga. Ada hal yang akan didiskusikan di kelompok tersebut. Ya, nanti pada diberi waktu sekian menit, silakan diselesaikan. Kalau sudah, nanti kita presentasi yang masing-masing kelompok. Oke. Diskusikan dengan kelompok masing-masing ya. Oke, Pak Iza beri waktu 10 menit untuk kemudian mendiskusikan persoalan atau permasalahan yang sudah Pak Iza bagikan.
diskusikan, musyawarahkan. Jika ada kesulitan silakan bisa dilakukan. Ya. Gimana? Ada kesulitan? Ada lagi yang mau hasil atau menyampaikan menjelaskan hasil diskusi kelompoknya dari 5 masalah yang tadi sebutkan. Gimana? Masalahnya benar-benar bikin masalah atau gimana? Masalah ya, masalah dari kelas berarti sudah selesai dengan masalah. Oke, baik untuk kelompok pertama yang akan maju meminta kelompoknya Nursila ya, kelompoknya Nursila. Silakan maju untuk mempresentasikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dengan menggunakan sifat eksponen, sederhanakan dan turun ke bawah. Ini sederhana. Ini kalau misalnya pembagian, jadi aku tulis aja dulu di bawahnya ya. Oke, boleh ya. Simbol bagian di bagian pecahan. Oke, silakan dijelaskan. Nah, ini karena ini bilangan kelompoknya sama, jadi yang minimum Apa? namanya itu ditambah. Nah, ini kalau bisa seperti ini, kan ini adalah pembagian, jadi dikurang. Ini kan ditambah periode kan satu. Nah, kalau kata Ustaz Riza, satu itu tidak bisa ditulis. Pangkat 1. Yang dari kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekalian dulu close untuk kelompok manusia. Coba, ada tidak yang ingin menanggapi hasil diskusi dari kelompok manusia? Keren. Keren. Selain keren, ada nggak menurut kalian tadi di hasil diskusi yang menurut kalian masih ada kejanggalan misalkan atau mungkin menurut kalian ada yang diperbaiki? Ada? Dari definisi aman tadi? Aman? Aman ya? Oke, berarti dari semua yang sudah disampaikan hasil diskusinya sudah aman dari kelima nomor tersebut. Oke. Sekali lagi tepuk tangan untuk kelompoknya Nusila. Oke, bisa sampaikan terima kasih ke semua kelompok yang tadi sudah memaparkan hasil presentasinya. Ya, secara umum pada perhatikan insya Allah semuanya sudah memahami tentang konsep atau definisi dan sifat-sifat dari eksponen. Nah, pada saya ditanyakan, berarti kesimpulan kita hari ini teman-teman sudah belajar tentang apa ya berarti? Tentang eksponen, tentang bilangan berpangkat. Ya, tadi sudah baca tampilan juga. Ternyata eksponen itu memiliki banyak fungsi, manfaat atau kegunaan atau penerapan ya yang bisa kita gunakan dengan eksponen. Contohnya apa saja berarti tadi? Untuk menabung di bank bisa, terus apa? Menghitung penyebaran virus atau bakteri bisa, apa lagi kira-kira? Pertumbuhan penduduk juga bisa ya. Nanti akan fungsi eksponen itu yang namanya fungsi pertumbuhan dan penurunan, termasuk zat radioaktif itu bisa nanti kita hitung penurunan atau penyusutan dari zat radioaktif. Oke, bagaimana perasaan pembelajaran hari ini teman-teman semua? Seru ya, terima kasih. Mari saya sampaikan